Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? I hope you are good and keep smiling. Okay, before we start our study, let's pray together the first. Finish. Okay, jadi sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa ya teman-teman. Okay, now we are going to learn about chapter 2 and then we are focus to our identity. Jadi di bab 2 ini kita akan fokus ke mempelajari our identity atau identitas kita. Adapun untuk SKL ataupun standar kompetensi lulusan, yang pertama ada pengetahuan, yaitu ada tes lisan dan tulisan. Yang kedua ada keterampilan, yaitu praktek dan unjuk kerja secara tertulis. Dan yang terakhir ada penilaian sikap yang dilakukan selama kegiatan berlangsung atau observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya ada kompetensi inti. Untuk kompetensi intinya teman-teman bisa baca sendiri ya. Selanjutnya KD yang akan kita pelajari. Yang pertama itu 3.2 menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional baik secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur yang benar. Yang selanjutnya ada 4.2 yaitu menyusun teks interaksi transaksional baik secara lisan dan tulisan yang sederhana dengan memperhatikan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Oke, untuk yang selanjutnya ada indikator pencapaian. Yang pertama itu ada menganalisis, yang kedua ada menyusun, dan yang tiga mengurai. Nah, jadi maksudnya itu apa? Menyusun, menganalisis, dan mengurai. Yang pertama itu kita akan menganalisis fungsi sosial, lalu menyusunnya baik secara lisan maupun tulisan, dan yang terakhir menguraikannya baik secara lisan maupun tulisan dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Adapun KKM atau kriteria ketuntasan minimum yang harus teman-teman tempuh yaitu 70 ya. Oke. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya sesuai dengan konteks yang benar. Yang kedua itu setelah menganalisis, peserta didik mampu menguraikan gambaran umum informasi tentang pemaparan jati diri dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya peserta didik mampu menyusun dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oke, before we are going to our material, sebelum kita ke materi, teman-teman boleh lihat di sini ada dua gambar. Ini ada gambar pertama dan yang ini ada gambar kedua. Teman-teman coba perhatikan, kira-kira picture one atau gambar pertama itu tentang apa sih? Terus yang kedua itu gambar tentang apa? Okay, now what do you see in picture one and picture two? Coba menurut teman-teman kira-kira apa sih yang teman-teman lihat antara gambar 1 sama gambar 2 tadi? Oke. Gambar pertama yang itu tadi tentang bagaimana seseorang memperkenalkan temannya atau memperkenalkan orang lain. Yang kedua itu ada gambar seorang anak yang berada di depan kelas, dan itu perkiraan seseorang yang sedang memperkenalkan dirinya sendiri. Now we are going to the material. Chapter 2, this is me, and then we will learn about introducing yourself and then introducing other people. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara memperkenalkan diri sendiri, bagaimana sih cara memperkenalkan orang lain, dan apa sih bedanya antara memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain? Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ini. Oke, next, how to introduce yourself atau how to introduce ourselves. Oke, jadi di sini bagaimana sih cara memperkenalkan diri sendiri? Nah, teman-teman, untuk memperkenalkan diri sendiri, yang pertama itu expression used.
Jadi ekspresi apa sih yang harus digunakan sebelum kita memperkenalkan diri kita sendiri? Yang pertama ada hello, let me introduce myself. Atau artinya halo, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Yang kedua ada hello, I would like to introduce myself. Halo, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Dan yang ketiga ada allow me to introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nah teman-teman, jadi yang barusan itu kalimat awalan atau pembuka jika teman-teman ingin memperkenalkan diri teman-teman. Sebenarnya yang hi atau hello tadi juga teman-teman boleh ganti sama good morning, good evening, atau good afternoon, atau boleh pakai assalamualaikum. Seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada bagian isi. Untuk bagian isi yang pertama ada my name is. Ini untuk menunjukkan nama teman-teman, yang artinya nama saya adalah. Yang kedua ada you can call me. Ini untuk nama panggilan teman-teman. Ini artinya nama panggilan saya adalah. Selanjutnya ada I am years old. Ini menunjukkan usia teman-teman. Usia saya adalah berapa tahun, boleh diisi. Terus selanjutnya ada I was born on. Saya lahir. Ini menunjukkan kapan lahirnya teman-teman. Selanjutnya juga ada I am a. Ini menunjukkan profesi teman-teman sekarang. Misalnya I am a student at SMPN 7 Cibinong. Saya adalah siswa di SMP Negeri 7 Cibinong. Ataupun misal saya I am a teacher. Saya adalah guru, misal seperti itu. Selanjutnya ada ke hobi. My hobby is or are. Hobi saya adalah. Nah, di sini kok ada dua sih Miss? Ada is sama are. Nah, kalau teman-teman hobinya cuma satu, teman-teman boleh isi pakai my hobby is. Atau teman-teman boleh bilang my hobby is ... Kalau teman-teman mempunyai hobinya banyak, boleh isi pakai my hobby are. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada ke I have ... brother or sister. Saya mempunyai saudara perempuan atau saudara laki-laki. Di sini teman-teman boleh sebutkan laki-laki atau perempuannya, yaitu jumlahnya. Selanjutnya ada I am from, atau artinya saya berasal. Dan ada I live in, saya dari. Yang teman-teman masih bingung, Miss, bedanya saya berasal sama saya dari apa? Kan itu tetap sama-sama saja merujuk pada sebuah alamat ya. Nah, jadi untuk bedanya teman-teman, kalau yang I am from itu lebih merujuk ke tempat asal teman-teman. Misalnya saya, I am from Cianjur. Saya berasal dari Cianjur, but I live in Cibinong. Tapi saya tinggal sekarang di Cibinong. Nah, I live in itu tempat tinggal teman-teman sekarang. Okay, next material is about how to introduce other people, and then next expression used when we want introduce other people. Jadi ekspresi yang harus kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan orang lain. The first is I would like you to meet, and the second one is let me introduce you to, and the last is I would like to introduce my friend to you. Jadi yang pertama itu ada saya ingin mempertemukan kamu dengan. Yang kedua itu ada let me introduce you to, izinkan saya memperkenalkan kamu ke, nanti sebutin namanya. Yang terakhir ada I would like to introduce my friend to you. Saya ingin memperkenalkan teman saya kepada kamu. Sebenarnya teman-teman, yang my friend ini, yang I would like to introduce my friend, you can change like you can use my father, my family, or other. And then lanjut isinya, teman-teman bisa menggunakan his or her name is, bisa menggunakan pronoun his atau her ya. And then yang selanjutnya, his or her hobby is, ini seperti yang tadi menunjukkan hobi. Ada selanjutnya ada he or she from, or his her live in. Jadi ini sama saja sama yang tadi, cuman yang membedakannya itu pronoun atau kata ganti yang digunakan dalam memperkenalkan diri tersebut.
And the next, expression used when someone have introduced themselves. Jadi ekspresi yang biasa digunakan ketika seseorang telah selesai memperkenalkan diri mereka. Yang pertama ada nice to meet you, yang kedua ada happy to meet you, yang ketiga ada how do you do. Jadi ini semua termasuk kalimat yang harus digunakan setelah teman-teman selesai memperkenalkan diri. Ada nice to meet you, senang bertemu denganmu, happy to meet you, senang bertemu denganmu, how do you do. Ini semuanya yang terakhir juga termasuk kalimat sapaan ya teman-teman. Sekarang what is different of introduction myself and introduction other people? Jadi apa sih yang membedakan antara cara memperkenalkan diri sendiri dan cara memperkenalkan orang lain? Kira-kira apa? Nah, di sini kita bisa lihat different of introduction myself and introduction other people is pronoun used. Jadi yang membedakannya itu hanya kata ganti yang digunakan atau penggunaan kata gantinya saja. Okay, now we are going to analyze video about introducing other people and introducing oneself. Jadi sekarang kita akan menganalisis sebuah video yang berisi tentang memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Nah, dalam video tersebut ada juga sebuah contoh ya teman-teman, bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Suatu pagi, Budi berencana ingin mengunjungi rumah temannya yang bernama Banu. Sesampainya di rumah Banu, Budi langsung menemui Banu. Dan ternyata Banu sedang berkumpul bersama dua temannya. Hi Budi, come in. This is my friend, his name is Danu. Wait, what Banu say? Mari kita ulangi sekali lagi. This is my friend, his name is Danu. Perkenalkan teman saya, dia bernama Danu. Hello, my name is Danu. Hello Danu, my name is Budi. Nice to meet you. Can you say that again? Hello Danu, my name is Budi. Nice to meet you. Oke, jadi teman-teman, we can get conclusion. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari video tersebut. Video tersebut tentang memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang yang lain. Yang pertama, Banu memperkenalkan temannya yang bernama Danu. Barusan Banu say, this is my friend, his name is Danu. Berarti dia memperkenalkan temannya sendiri. Nah, dalam memperkenalkan teman, kita menggunakan pronoun this is my friend, his name. Terus and then Budi dalam video tersebut juga ada memperkenalkan diri sendiri, yaitu Budi say, hello Danu, my name is Budi, nice to meet you. Nah, jadi Budi itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada Danu. Oke, jadi sekarang akan saya bahas sedikit mengenai pronoun. Mungkin dari tadi teman-teman sering mendengar pronoun atau kata ganti. Nah, akan kita ulas sedikit mengenai kata ganti atau pronoun ini. Jadi apa sih Miss pronoun? Oke, pronoun in self introduction and also in other. Pronoun is a word that takes the place of a noun such as I, you, me, it, we, she, him, sama us. Jadi pronoun ini adalah sebuah kata ganti yang menggantikan posisi noun. Atau noun itu apa? Ya, kata benda. Seperti saya, kamu, saya, itu, mereka, kita, dan lain sebagainya. Okay, before we are going to learn about pronoun, sebelum kita mulai belajar ke pronoun, saya akan membahas suatu persoalan dulu, akan memberikan sentences, akan memberikan contoh dulu. Kita bisa baca di sini teman-teman. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada Alia want to have many pen pals because Alia. Nah, yang Alia kedua ini kita bisa ganti ya teman-teman oleh kata ganti. Oke, kita langsung ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini udah saya tandai ya teman-teman mana aja yang harus diganti.
tadi kan to make the sentence better we can replace Alia with pronoun. Jadi kita bisa mengganti Alia itu dengan pronoun atau dengan kata ganti. Nah di sini Alia want to have many pen pals because si, tadi kan yang Alia yang si ini asal mulanya dengan kata Alia. Tapi kita ganti menggunakan si atau pronoun subject. Like making friends, her pen pals come from many parts of the world. Nah, yang Alia keduanya juga kita ganti menggunakan her. Dan yang ini Caroline introduce her to Hannah. Jadi Caroline memperkenalkan Alia ke Hannah. Yang Alia ini juga kita ganti menjadi her. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan. Oke, di sini there are several type of pronoun like subject, object, possessive adjective, and possessive pronoun. Jadi sebenarnya ada banyak pronoun. Di sini ada mulai subjektif, pronoun subjektif, objektif, possessive adjective, sama possessive pronoun. Jadi banyak kata ganti. Yang pertama ada kata ganti subjek, yang kedua ada kata ganti objek, yang ketiga ada kata ganti sifat yang untuk menunjukkan sebuah kepemilikan namun harus diikuti sama noun, dan yang terakhir ada kata ganti kepemilikan yang tidak usah diikuti oleh noun. Nah, ini ada subjective pronoun. Oke, subjective pronoun ini adalah kata ganti yang menggantikan subjek. Biasanya ada di awal ya teman-teman, di awal kalimat. Contohnya I, you, they, we, he, she, it. Contohnya I have 3 dogs. Saya mempunyai 3 anjing. Seperti itu. Dan selanjutnya ada objective pronoun. Nah, objective pronoun ini adalah kata ganti orang atau benda yang berfungsi sebagai objek. Tadi kan yang subjektifnya sebagai menggantikan objek subjek, sekarang mah menggantikan objeknya. Dan biasanya objective pronoun ini selalu berada di belakang kata kerja ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Sometimes I accompany him to go to school. Suatu waktu saya menemani him itu kata ganti untuk dia laki-laki tapi sebagai pronounnya to go to school. Nah, untuk objek pronoun itu sendiri ada me, him, her, it, us, them, sama you. Oke. Selanjutnya ada possessive adjective. Nah, possessive adjective itu apa sih, Miss? Possessive adjective itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Namun dalam possessive adjective ini harus selalu diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya, my pen pals is very kind. Nah, ini contoh dari possessive adjective yang my. Jadi my itu tidak bisa berdiri sendiri. Misal my file is very kind. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus diikuti dulu oleh kata bendanya. Yaitu kata bendanya itu pen. Jadi my pen pal is very kind. Dan contoh selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya ada possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Nah, dalam possessive pronoun ini so possessive but possessive pronoun are not followed by noun. Jadi dalam possessive pronoun ini tidak harus diikuti oleh noun, tidak diikuti oleh noun. Contohnya ada mine, yours, ours, his, their, sama her. Nah, for example atau contohnya this is my book, this book is mine. Ini adalah buku saya. Yang keduanya this book is mine. This book is mine ini adalah buku kepunyaan saya. Seperti itu. Atau yang second example, these are your dog, these dog are yours. Nah, jadi selalu diletakkan juga di akhir kalimat ya teman-teman biasanya. These dog are yours. Okay, thank you so much for your watching. And see you next video. Jangan lupa setelah beres kelas, don't forget to prayer for class in our class. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, jangan lupa untuk diakhiri dengan doa. After we study, let's pray together. Finish. Thank you so much and goodbye.